Di Bacot Show. Bacot Show, semakin bacot Semakin asoy. Nah, kali ini kita sekarang ngundang cosplay lagi. Cosplaynya tuh agak beda dari yang lain. Ya, cosplaynya sih lebih beda ya, karena di sini kita mau ambil sisi positifnya juga. Kalau cosplay itu nggak mandang umur ya. Jadi kita manggil yang senior, juga manggil yang junior, bukan sebagai senioritas ya, tapi lebih ke umur. Kita tadi sebenarnya mau ngundang cosplayer yang senior banget yang bener-bener senior banget. Berapa tahun umurnya? Di atas 60. Di atas 60, Mbah Mul, cuman berhalangan hadir. Jadi kita panggil lagi nih yang kita ganti sama yang lain yang lebih mirip, yang paling mirip sama Mbah Mul. Kita panggil aja ke Richie. Iya, kita panggil aja. Richie, silakan. Kan nggak jauh beda kan? Nah, ini dia Richie. Iya, udah berjanggut ya, udah tua ya gua. Janggut tuh jadi fosil tuh, udah keras. Udah fosil. Ini kepala gua nih nggak bisa dicopot. Nah, satu lagi kita panggil juga lagi nih yang ini sebenarnya partner Richie di channelnya Richie ya. Kita langsung aja panggil nih yang rambutnya sebenarnya kayak Kim Taeyong ya. Bedanya kalau Taeyong itu pink sama pirang, kali ini pink sama hitam. Ya, kita langsung aja panggil Kaze. Halo, terima kasih udah di-invite. Halo Kaze, makasih udah meluangkan waktu untuk kita. Nah, satu lagi nih kita panggil yang paling kecil ya. Mungkin sebenarnya nggak kecil-kecil banget, tapi ya buat mungkin di antara kita paling muda lah. Ini umurnya sama lah kayak aku, seumuran kita satu generasi. Oke, terus kedua sih, aku pedo dong. Oh, enggak, tenang aja. Kita panggil aja Yuki. Hai, aku Yuki Tara Keiji. Hai. Nah, ini sebenarnya gue udah kenal semua nih sama mereka semua. Mereka ini sebenarnya cosplayer hebat lah, yang udah lama lah di dunia cosplay. Yang mungkin gak banyak drama juga ya. Jadi gue salut sama mereka bertiga. Amin. Tepuk tangannya semua teman-teman di studio. Oke, sekarang kamu silahkan mau tanya nih. nih. Aku mau nanya nih ya. Siapa dulu? Yang paling kecil dulu deh. Yuki dulu ya. Nih. Nih menurut kamu nih ya, di dalam komunitas cosplay itu dibutuhin nggak sesuatu kayak senioritas gitu? Relatif ya kalau aku ya. Kalau aku sih benar relatif sih. Mungkin kalau menurut aku ya karena keluarga aku agak old school banget kan. Jadi kan kalau manggil orang, kalau yang lebih tua kan ada panggilan Kak atau Mbak atau Mas atau siapa gitu kan. Cuman karena kebanyakan umurnya pada nggak ditebak, jadi ya susah juga sih. Cuman ya relatif lah buat aku sih. Tapi so far kan cosplay itu buat semua umur. I think it's fine kayaknya. Ya, jadi Cuma lebih ke kayak sopan santun aja lah kalau pemanggilan. Karena kan kita kadang nggak tahu umurnya berapa. Kadang aku kayak, halo Kak Yuki, terus yang manggil aku Kak adalah orang yang lebih tua dari aku. Selalu kadang gitu. Oke, kalau untuk Kaze sendiri? Kalau menurutku sih apa ya yang disebut sama senioritas, selama nggak arahnya negatif, mungkin negatifnya kayak apa ya, kayak ke arah jadi mesti dihormatin banget atau ya yang begitu sih. Kalau menurutku, aku sih ada kayak melihat ada beberapa orang sebagai senior juga sejujurnya, tapi senior itu dalam arti kata apa ya? Dalam arti kata mungkin pengalaman sama mungkin mereka yang udah bisa share teknik untuk crafting yang lebih dalam gitu. berarti lebih yang bisa ngebimbing ya, yang para cosplayer Bimbing ya. sih, Bukan yang ngerasa
Gue senior, gue lebih lama, lo harus hormat mungkin. Iya, kalau kayak gitu repot juga. Betul. Nah, kalau kita tanya nih coba yang paling tua nih. Coba. Yang paling sepuh. Tua. Ya, kalau senioritas dari sisi gue copot dulu ya topengnya. Oke, susah ngomong ya. Nah, Hidung gue keganjel men, susah men ngomongnya. Untung nggak bindeng suaranya. Iya. Kalau senioritasnya secara umur, gue rasa perlu ya, karena kita kan hidup di Asia. Budaya kita harus sesuai dengan itu. Walaupun secara gue pribadi, gue pernah kuliah di luar negeri yang kita semua manggil nama. Untuk yang orang lebih tua, orang lebih muda, itu nama aja yang dipanggil gitu. Gue sendiri sebenarnya lebih pengen digituin sih. Jadi nggak usah kayak Korici atau Karici, langsung aja sebut nama. Berasanya juga lebih dekat gitu. Lebih kayak temen, nggak ada gapnya. Nah, tapi kalau dari sisi yang Kasih tadi ngomongin, benar. Karena semakin kita tua, semakin kita banyak pengalaman, harusnya seperti padi semakin merunduk juga. Gitu. Ci, ini menurut lo kalau cosplay ya, ini kan kalau balik ke umur itu pengaruh nggak sih? Misalnya orang lu udah tua gitu gede, tapi lu pengen cosplaynya yang unyu-unyu gitu, yang imut-imut gitu. Nah sebenarnya dalam dunia cosplay sendiri, lu sebagai cosplayer itu pengaruh nggak umur untuk mengcosplaykan karakter yang mungkin sesuai dengan umur atau sesuai dengan misalnya lo mau umur segini tapi pengen cosplay jadi Shinchan gitu. Ya gitu, contoh seperti itu pengaruh nggak? Nggak ngaruh sih, karena cosplay itu kan nggak cuma sebatas wig dan kostum, tapi juga make up. Nah, dan make up di sini kan juga nggak sebatas cuma lo pakai eyeshadow, lo pakai blush on, tapi juga ada namanya special effect make up yang bisa bikin lo jadi lebih muda, atau bahkan yang anak-anak jadi kelihatan tua. Itu semua bisa dilakukan. Sama halnya kalau kita main film, kayak acting film gitu kan, bisa jadi peran siapa aja, apa aja, makhluk apa aja pun juga bisa. Oke, jadi nggak terbatasi ya kalau untuk tapi aku salut loh sama cosplayer tuh, make upnya tuh susah banget. Memang susah. Parah, susah banget kalau menurut aku sih. Malah itu bertarung dengan keringat juga, betul nggak? Iya. Oke, kita lanjut lagi ke Kaze. Kalau menurut Kaze gimana nih? Kalau menurutku ya setuju sih, maksudnya mungkin apa ya, aku pernah juga sih sebenarnya pengalaman pribadi gitu, kayak pengen banget nge-cosplayin yang lucu gitu kan, karakternya tuh yang mukanya kayak loli-loli gitu. Terus kemudian semua orang kayak bilang muka lu tuh lebih mirip onesan gitu, jadi kalau lu jadi loli kayaknya merusak karakter. Oh, nggak cocok gitu ya. Tapi ya memantaskan diri lah, sebagai takutnya malah ngerusak karakternya tersebut atau gimana? Sebenarnya tergantung juga sih, mesti tarik tolak ukur sendiri gitu ya. Apakah lu memang bener-bener, kalau lu memang pengen pilih karakter itu karena lu memang suka, kalau menurutku sih nggak apa-apa, go for it aja. Sebenarnya nggak perlu terlalu mikirin apa yang orang bilang, asal ya kita bener-bener ngeluarin effort 100% gitu. Oke, nice. Kalau Yuki gimana? Kalau aku sih, kalau cosplay itu kan ya sama kayak Korici kan, nggak mandang umur juga. Kalau aku mau cosplay yang karakternya tua juga bisa, kalau cosplay karakter muda ya juga bisa. Cuman kan balik lagi, apakah karakter itu cocok apa enggak? Walaupun kadang kayak nggak terlalu harus mikirin judgement-nya orang, tapi kan kadang kita punya standar sendiri gitu, ya kan? Kalau misalnya, aku walaupun suka tapi make up-nya nggak pas, ya tetap aja kayak enggak lah gitu. Misalnya ini kayak aku nih, misalnya contoh, aku kan nggak semua karakter bisa karakter yang loli walaupun umurnya masih muda lah gitu. Tapi kan nggak semua karakter yang kawaii aku bisa gitu, karena memang entah itu mungkin make upku yang kurang kah, atau entahkah softline-nya kah, kan macam-macam tuh faktornya gitu loh. Jadi kan walaupun aku suka pengen cosplayin, tapi cocok gak ya gitu. Setuju sih. Contoh misalnya, nih gue bukannya mau body shaming ya, tapi gue pernah ngelihat itu salah satu karakter itu sebenarnya, aku itu karakter apa ya? Naruto apa?
apa ya si ini siapa partner Naruto? Si Sasuke. Nah, pernah cosplay Naruto dan Sasuke, tapi badannya nggak sesuai gitu loh. Maksudnya bodinya agak gempal lah, gemuk gitu. Cuman kan kalau di cosplay kan dibagi lagi gitu. Kalau menurut aku, kalau misalnya kayak kita mau kompetisi, itu kan kayak bener-bener di-judging kan namanya. Kalau memang mau persis kayak karakternya plek-plekan ya mau nggak mau gimana caranya. Misalnya kan kayak karakter yang kita nggak six pack nih, nggak kayak Aderai, tapi pengen cosplaynya Dragon Ball, gimana caranya? Nah itu kan di cosplay juga bisa, kayak dibikin kayak body split gitu kan. Jadi ya gimana ngakalinnya sih gitu. Cuman ya mungkin kalau kayak beberapa orang mungkin udah di tahap yang aduh udah nggak bisa diapain lagi ya sudahlah. Pinter ya Yuki ini. Pinter loh dia masih kecil. Tapi yang benar sih itu buat teman-teman kalau misal mau cosplay, kalaupun badannya nggak sesuai, badan krempeng apa ceking, mau cosplay jadi badan keker ya better pakai bodysuit itu sih. Gitu. Maksudnya bukan cara gampang gitu, cuman kan maksudnya kan kayak ya kita ada effort lah, karena kan kalau cosplay kan kita kan kayak belum tentu aku misalnya nih aku nge-buffin badan kayak atlet gitu, terus cosplaynya cuman buat satu cosplay ini ya sih, cuman terus besokannya cosplay lagi kan lucu, kan nggak nyambung gitu. Jadi kan ya balik lagi lah, tergantung kalau orang, apalagi kan yang kayak cross dresser gitu kan. Kalau cowok itu kan kayak aku cewek pakai cosplay karakter cowok yang open chest gitu, terus kan nggak punya six pack ya kan, terus kita gimana cara ngebebet dadanya hilang kan, terus mau nggak mau harus beli kayak fake muscle kan, kayak gitu. Sama lah kayak kak aku sorry dadanya rata, terus pengen karakter yang dadanya besar kan jadinya jujur banget sih. Kalau enggak ya beli fake opai gitu. Ya gimana caranya untuk menjadikan seperti karakternya itu? Mungkin seperti yang pernah kita undang dulu ya, bintang tamu kita Senpai Senboys. Oh, kan ngeliat kan muka aslinya seperti apa mereka gitu. Muka-muka Jawa Timur, tapi pas mereka berubah bener-bener jadi karakter anime orang itu luar biasa banget loh make up-nya. Iya, karena kan ya namanya juga kita kan ngebawain karakter yang di luar dari kita gitu loh. Mungkin ada orang yang kayak cosplaynya yang kayak apa namanya di comfort zone-nya lah, maunya kayak tipe-tipe dia gitu kan, ada gitu kan. Jadi kan kalau mau perform atau apa actingnya nggak jauh-jauh banget misalnya, kecuali yang kayak fighting karakter atau mungkin yang kayak Korichi gitu kan, yang dia pernah yang cosplay face-nya body painting, aku lupa apa tuh. Nah itu kan juga itu takes effort gitu loh. Tadi kan kayak Kak Inka juga bilang kan yang berperan dengan keringat, karena kalau makeup apalagi kayak body paint kalau di kena keringat kan pasti hilang kayak luntur-luntur gitu. Betul. Oke. Nih aku ada pertanyaan nih. Buat Kaze ya, menurut kamu itu cosplay itu harus in karakter nggak? Kalau menurutku sih bisa mungkin ya iya sih in karakter, soalnya mau gimana pun ya kita kan ngebawain karakter itu, dan maksudnya kita memilih karakter itu buat di cosplayin kan dengan kesadaran ya kita suka gitu kan. Jadi kalau aku pribadi sih aku pengen mendekatkan diri banget buat jadi kayak karakter yang aku pilih sih gitu, dan aku juga pasti memilih karakter yang aku bisa achieve gitu. Kira-kira sifatnya dia kayak apa, on stage kayak apa, pas lagi foto juga kayak apa, itu juga pasti perlu sih kita punya knowledge tentang karakternya biar jadi semirip mungkin ya. Nah, betul. Jadi penting ya, in karakter itu penting ya? Menurutku sih penting. Berarti sebenarnya nggak hanya produk aja yang perlu research and development, tapi cosplay pun juga butuh R&D juga. Gitu. Betul kan sih? Betul banget, bro. Nah, kita langsung kayak gini ke Ricci nih. Oh iya, nih ke Korichi ya. Menurut Korichi nih ya, ada nggak masa depan jangka panjang sebagai cosplayer? Oh ada. Karena kan cosplay itu kita memerankan karakter fiksi. Nah, selama orang itu terus berimajinasi, membuat karakter baru, membuat produk baru, akan selalu ada cosplay itu mengikuti dari perkembangan cerita dan segala macam pop culture kita itu.
Jadi selama manusia masih diizinkan untuk beraktivitas, berproduksi, berkreasi, cosplay akan ada terus, gitulah. Oke, berarti kalau itu untuk jangka panjangnya Richie masih mau tetap cosplay ya? Kalau gue pribadi, ya selama badan mengizinkan, iya. Tapi andai kata pun sampai duduk di kursi roda, banyak kok karakter yang ada di kursi roda. Profesor X, ada bisa. Terus siapa lagi ya? Banyak lah. Pokoknya cosplay itu bisa mengikuti berbagai macam karakter fiksi. Gitu. Nggak ada batasan ya kalau untuk cosplay ya. Nah ini buat teman-teman nggak ada batasan. Bacoters, kalau yang mau cosplay, nah jangan malu, asal tapi ya sadar diri juga. Maksudnya pakai research and development juga. Kalau mau cosplay itu pelajarin dulu karakter itu seperti apa. That's right. Jangan main asal cosplay aja. Bener. Soalnya tadi nambahin si Katse deh. Soalnya gini, kita kan cosplay, kita dari fans untuk fans ya kan. Kita senang sama karakternya nih, kita cosplayin. Terus kita berharap apa? Orang-orang yang di luar sana ngelihat kita juga senang kan sama karakter yang kita peranin gitu. Nah kalau kita nggak in character, kita akan mengecewakan sesama fans di luar sana dong. Ya. Nah, itu kan nggak bisa. Kita butuh audiens butuh kita juga. Kita harus kerjasama lah dua pihak gitu. Betul. Dan juga kalau misal nggak in karakter ya dan nggak sesuai, bukannya apa? Itu malah mempermalukan diri sendiri. Betul nggak? Betul dong. Nah, tuh dengerin ya para bacoters. Jadi kalau mau cosplay, ya lihat-lihat dulu. Sebisa mungkin in character banget lah. Iya, sesuai lah dengan apa yang jangan kondisinya. Jangan lo cosplay Conan tapi kelakuan lo kayak Shinchan gitu. Ya, itu nggak cocok banget. Bener. Oke, ini gue ada pertanyaan terakhir. Nih, gue tanya ke Richie dulu. Nih, kalau perjuangan kalian ya dalam cibiran masyarakat, dalam profesi sebagai cosplayer tuh gimana? Karena ada beberapa masyarakat lah, belahan masyarakat tuh yang menganggap sebelah mata lah tentang cosplay. Kalau secara umum, ya gue harus menunjukkan bahwa hobi ini is a hobby gitu. Jadi hobi harus dipisahkan dengan kewajiban utama gue sehari-hari. Kayak gue harus cari pekerjaan, gue harus cari uang, gue harus bayar ini itu, ya gue harus lakukan itu semua di atas kesenangan gue dulu. Setelah itu beres, baru kesenangan gue jalanin. Oke, kita lanjut. Kalau ke Kaze gimana nih menghadapinya nih? Kalau aku sih, kalau pengalaman pribadi awalnya dari keluarga juga gitu kan, karena kan waktu itu sih datangnya gara-gara masa-masa aku lagi sekolah sih. Ya pasti, many people can relate pasti. Kayak orang tua, ngapain sih lu cosplay? Nilai lu dulu beresin. Gara-gara lu cosplay ya, gak sempat belajar. Biasanya gitu kan. Kalau aku tuh sempat ada waktu di mana aku vakum dari cosplay gitu, untuk membuktikan kepada orang tuaku kalau hobi itu tuh nggak lebih penting, kayak si Korici bilang nggak lebih penting daripada kewajiban gitu ya. Aku buktikan dengan nilai, aku buktikan dengan aku lulus dengan nilai yang baik gitu. Setelah itu aku juga kerja yang benar dan keluargaku baru bisa menerima sih. Maksudnya sampai sekarang juga malahan jadinya disupport juga kalau mau ngapa-ngapain, mau ke event, mau ke apa, malah mereka tuh jadi yang kayak mau dibantuin apa? Oh lagi ngerjain itu ya? Sini dibantuin. Mereka malah jadi lebih balik aktif gitu. Intinya pembuktian diri dulu ya. Kalau dari Yuki gimana? Kalau dari aku, dari keluarga ya, tapi bukan dari mama atau oma kan, karena kan aku disupport banget sama oma sama mama. Jadi yang ngelarang kita tuh, yang ngelarang aku tuh tante aku dan yang lain-lain itu. Jadi kalau cosplay itu kita bergerilyanya bukan sendiri, bertiga. Jadi kayak karena kan gini, kalau dari aku pribadi, yang nge-support aku cosplay itu oma. Cuman kan kita be real life lah, budgeting itu dapat dari tanteku. Jadi si tante ini merasa cosplay aku tuh buang-buang uang yang dia kasih gitu, untuk aku kayak sekolah dan segala macam, malah buat cosplay gitu.
cosplay itu buang-buang uang aja, nggak ada hasilnya. Nah, di cosplay itu kan juga ada kompetisi kan. Jadi kan aku ikut cosplay itu hobi, juga ikutan kompetisi di mana aku nunjukin cosplay loh ada hasilnya tuh. Nah, cosplay tuh nggak cuma buang-buang uang, nggak ada hasil gitu. Maksudnya dalam hasil yang bukan sebagai uang loh, tapi sebagai sebuah prestasi gitu. Gue mau jelasin juga nih, ini semua bintang tamu kita tuh punya channel YouTube loh. Nah, mungkin bisa dijelasin dari Korici dulu nih, channel YouTube-nya. Mungkin pernah gue share juga di sini, tapi biar Korici kita share lagi dan Korici yang langsung ngejelasin nih. Silakan sih jelasin YouTube apa aja. Jadi Kaze satu paket sama Ricci ya, diwakilin aja. Ya, Oke. sepaket. Boleh, mau Kaze apa? Kemarin kan Ricci udah ngejelasin, sekarang Kaze aja. Ya, kasih aja ya. Lah, kok jadi gua Udah, kasih aja yang jelasin. Gue salah ngomong, tau gitu gue gak ngomong apa-apa. Iya, tau gitu gue diem dulu sampai dia kelar baru gue ngomong. Oke, ya guys, jadi aku dan Korici kita punya channel yang namanya adalah Jadi Gini Kreatif. Siapa J-nya, siapa G? Oke. Jadi sebenarnya channel kita ini bergerak khusus di bidang hobi sih. Jadi dan kalau aku kebanyakan mungkin sekarang lagi kelihatan banyaknya bahas cosplay kali ya, kok ya? Iya. Kajian lebih banyak bahas cosplay, tapi kita semua hobi. Sudah ada 16 video membahas soal hobi, dari kuliner, cosplay, segala macam lah, ada lah pokoknya. Tapi mungkin channelnya nggak bahas dunia malam ya? Enggak. Hobi yang positif dong. Kan hobi positif. Tujuannya malam biar... itu mistis apa enggak? Malamnya tanda... Tujuannya kan kita bertujuan supaya temen lo, pasangan lo, bini lo, suami lo, bapak lo, mak lo dukung hobi lo gitu loh. Tepuk tangan semua. Oke, ini jangan lupa di like dan di subscribe ya channelnya Ricci dan Kaze. Namanya Jadi Begini Kreatif. Ya, ini kan dari tadi juga kita udah kasih lihat tuh penampilan seperti apa, nama page-nya. Nah, kita juga nih, langsung kita nih si Yuki juga, Yuki Tora juga punya channel YouTube juga. Boleh dijelasin nih Yuki, channel YouTube-nya? Channelku namanya Yuki Tora Keiji, terus isinya random. Tentang apa tuh randomnya? Iya, bisa dijelasin. Isinya apapun yang aku suka. Lebih tepatnya sih karena nggak tahu mau bikin siapa yang bikin channel YouTube, karena pikir lagi nganggur, abis itu sibuk lagi, nggak sempet bikin. Ya gitu aja sih. Ya aku main game, ada kalau jalan-jalan kayak event, vlog event, ada makeup tutorialnya, ada review item, jadi ada unboxing, jadi nggak bisa bilang ada fokusnya ya, channel suka-suka saya. Tapi ini channelnya khusus untuk kegiatan daily activity-nya Yuki. Iya. Ya kalau bisa sempet ada ide bikin, kalau enggak ya maaf gitu. Kadang sih suka lagi ya pokoknya. Iya, khusus tentang Yuki. Gitu. Everything about Yuki bisa dilihat di channelnya Yuki, namanya Yuki Tora Keiji ya. Jangan lupa di like dan di subscribe juga ya teman-teman bacoters. Kan juga di komen dan like dan subscribe juga dong. Nah, thank you Semuanya juga. semuanya, kita saling dukung lah, Saling support ya. Saling support. Kan enak. Karena hobi itu bikin orang happy. Benar. Betul sekali. Gitu Oke, aja. gitu aja. Juga. Thank you banget. Gue minta maaf kalau bisa gue ngeganggu waktu malam istirahatnya. Mungkin ada yang mau pacaran keganggu. Iya, mungkin ada yang mau main game juga keganggu. Thank you banget. Gue Caca dari Bacot Show dan juga Fitri Mei Skendar. ya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Semakin bacot. Semakin asuh. Bye bye.